Oke baik, sekarang kita lanjut ke video 33 yaitu eh, input data perawat jaga. Sebelum kita lanjut, saya ingin menampilkan beberapa yang sudah saya buat pada user interface admin. Kita mulai dari karyawan. Di sini data karyawan yang kami sudah buat seperti ini, yaitu namanya, tempat lahirnya, tanggal, jenis kelaminnya sebuah dalam bentuk pilihan, alamat, telepon, email, password pekerjaan sudah kita tentukan memang. Hanya pasien ini hampir sama dengan karyawan, tapi bedanya tidak ada pekerjaannya saja. Kalian dokter seperti ini, poli seperti ini. Dia hanya membutuhkan nama poli saja, jadi kita hanya tambahkan satu. Terus ruang ini seperti dia hanya membutuhkan nama ruang saja, sama juga seperti poli. Setelah itu jadwal karyawan, sini namanya kita bisa pilih. Kenapa saya tambahkan email? Karena mungkin saja ada nama karyawan yang sama, jadi biar tampilannya beda harus tambahkan dengan emailnya. Terus ruangnya sudah saya inputkan di database. Harinya kita tentukan memang, jam mulai seperti ini, jam selesai seperti ini. Terus ini status ketersediaan, maksudnya dia ada di rumah sakit atau tidak. Jadwal karyawan, oke. Rekam medis belum. Penyakit, jadi penyakit yang ditambahkan itu nama penyakit saja. Terus obat, statusnya ada miligram, gram, mililiter, liter, dan pcs. Terus wujudnya ada cair gas. Status ketersediaan obatnya, stoknya masih ada tidak. Rawat inap, oke. Rawat inap ini seperti ini. Ini data rawat inap. Kita lihat pasien yang di sini, pasien yang terdaftar adalah pasien yang sementara dirawat. Jadi hanya Emilia, kita go, data pasien yang akan muncul sini. Terus ini pendaftaran baru, ini untuk pendaftaran baru, jadi bisalah tanggal mulai, tanggal selesai, tidak wajib diisi tanggal selesai. Terus kamar, tipe kamarnya disesuaikan dan harganya. Emilia, terus Nindi, kita go, oke, data pasiennya muncul. Terus kamar, dia hanya monitoring kamar, kebersihan kamar, kita klik go, dia akan muncul. Terus ruang, kita klik go, dia akan muncul. Saya ruang apa, terus statusnya bersih atau tidak, cleaning service-nya siapa. Terus ini ruang kamarnya ini ada beberapa jenis kamar, terus statusnya, cleaning service-nya. Oke. Rawat inap seperti ini. Sampai kamar ya. Sekarang kita membuat tuh perawat jaga. Dia nanti hampir mirip seperti rawat inap, jadi langsung saja kita masuk ke scriptnya. Itu sini kita buat dulu kolomnya, masih pakai script yang hampir sama. Kita buat dulu kolomnya, yaitu div di sini kita pakai kelas row, kelas sama tanda petik 2 tanda petik lagi p. Terus setelah div kelas row, kita buat lagi div yang kedua dan ketiga untuk pembagian kolomnya. Kita buat kolom ini pakai grid, jadi kita harus membagi lagi jumlahnya mau berapapun, intinya dia pas dibagi dua kolom. Terus kita tambah jumlah dari per kolom itu, hasilnya akan 12. Satu baris dia hanya menampung 12 kolom. Lagi buat div lagi, div di sini kelas sama dengan tanda petik kolom strap sm strap, kita pakai 5. Oke.
berarti yang satunya kita pakai 7. Buka div, sama juga kelas sama dengan tanda petik 2 call strap sm strap 7. Oke, sudah. Nah, sini kita mulai. Yang pertama kita buat formnya dulu. Form actionnya kita kasih kosong, terus methodenya sama dengan tanda petik post. Oke, post. Setelah itu kita spasi, kita ambil script di input dinamis, download, terus script mana script ya, script sini input dinamis, form input. Nih, kita lihat yang input dinamis. Oke, Ctrl C. Setelah itu masukin ke sini, Ctrl V. Oke, nama labelnya ini kita kasih masuk yaitu rawat inap. Nah, filenya ini kita kasih ID rawat inap. Kita lihat di sini dulu, dia ID rawat inap betul atau tidak. Rumah sakit. Oke, ID rawat inap, rahasia ID rawat inap dia, ID rawat inap. Terus kita buat query-nya dulu. Query ini dia akan menampilkan apa saja ya, mungkin nama dari pasien, terus tanggal lahir pasien, terus ID rawat inap itu sendiri. Nah, 3 ini dia dari tabel apa, kita tentukan memang dulu, yaitu tabel, pasti tabel rawat inap, terus tabel pasien, dan kita tambah lagi tabel rekam medis untuk merekam. Oke, dia merekam ini apa ya, data pasien begitu. Terus kita langsung saja buat di sini, select bintang form, select, jangan bintang tapi kita nama itu ada di tabel pasien titik nama, terus pasien titik tanggal lahir, terus rawat inap titik ID rawat inap, terus from nama tabel apa bahasa tadi kita pakai, itu tabel rekam medis,
rekam medis, tabel pasien, dan tabel rawat inap sendiri. Tabel rawat inap, where, dimana yang menghubungkan mereka itu adalah ID rawat inap atau ID pasien ya. Oke, kita buat rekam medis titik ID pasien sama dengan pasien titik ID pasien, yang berarti ID pasien yang ada di tabel rekam medis harus sama dengan ID pasien yang ada di tabel pasien sendiri. Nah, N rawat inap titik ID rawat inap ID rekam medis harus sama dengan rekam medis titik ID rekam medis. Terus dia menampilkan data pasien sesuai dengan tanggal lahir yang belum terisi atau nol. Jadi kita tambah lagi N rawat inap titik tanggal lahir is 0. Oke. Terus ini kita kasih ID rawat inap yang ada tabel rekam medis. Nama filenya yang kita mau tampilkan itu adalah nama dan tanggal lahir. Jadi kita copy yang ini sampai ini, Ctrl C, Ctrl V, ini isi sini tanggal lahir. Tapi ini di bagian ini kita kasih sedikit yang beda. Ctrl S. Ya, coba lihat dulu di sini. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah itu nama pasien tanggal lahir. Nah, ini dia tampilkan nama sesuai dengan tanggal lahir masih 0. Selanjutnya kita pakai yang ada Go. Kita lihat di W3 School. W3 School poster keempat. Nah, ini yang input groups. Kita lihat yang ada Go. Oke, ini Go. Berarti dari sini Ctrl C, kita tambahkan di ini Ctrl V. Kita ambil dari select ini sampai select ini. Oke, kita ambil Ctrl C, kita
kita ganti yang ini, Ctrl V. Nah, berarti yang ini kita kasih begini, kasih begini, kasih begini. Ini kita hapus. Ini form. Oke. Ctrl S. Kita coba. Nah, ini sudah. Ini kita selanjutnya kita mungkin tambahkan, ketika kita klik ini, kita klik go, akan muncul data pasiennya. Ini menampilkan data pasien. Setelah kita mengklik nama, dia akan muncul data pasien. Sini kita ambil script di ini, cari data di tabel, copy dari sini sah. Ctrl C, Ctrl V. Kita buka PHP dulu. Oke. Selanjutnya di sini mencari data ini, terus nama ini variabel ID rawat inap. Oke, selanjutnya lihat di aset atribut global ID pasien ini, kita panggil untuk memasuki ID rawat inap. Ini rawat jaga. Nah, ini jadi kita buat yaitu ID pasien buka kurung dan tutup kurung di sini. Oke. Select query-nya. Ini mungkin query-nya agak panjang sedikit karena dia meliputi beberapa tabel pasien, tabel rekam medis, tabel karyawan, tabel poli, tabel rawat inap. Ada 5 tabel yang harus dipanggil atau dihubungkan. Di sini kita lihat dulu, yang kita pertama itu adalah nama pasien. Kita tampilkan nama pasien. Jadi kita tampilkan nama pasien, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, nama dokter, nama poli. Jadi sini kita buat pasien titik nama AS. Ini untuk mengurutkan dari A sampai untuk AS. Selanjutnya nama pasien terus koma pasien titik alamat koma terus pasien titik tanggal lahir oke, koma terus pasien titik tempat lahir nah terus pasien titik jenis kelamin, terus pasien titik telepon, terus poli titik nama poli, terus karyawan titik nama as ini untuk apa,
dia bertujuan nama dokter saja, nama dokter. Nah, di sini nama yang ada tabel pasien yaitu nama pasien, terus alamat yang ada tabel alamat, tanggal lahir yang ada tabel pasien, tempat lahir yang ada tabel pasien, jenis kelamin yang tabel pasien, telepon yang ada di tabel pasien, terus nama poli yang ada tabel poli, terus nama yang ada di karyawan, karyawan, oke kan. Terus from itu tabel berapa tabel, yaitu tabel pasien pertama, pasien koma rekam medis koma karyawan sendiri koma poli koma rawat inap yang terakhir. Nah, where ini kita menghubungkan tabel-tabel itu. Where rekam medis ID rekam ID pasien rekam medis titik ID pasien sama dengan pasien titik ID pasien. Maksudnya ID pasien yang ada di rekam medis harus sama dengan ID pasien yang ada di tabel pasien. N rekam medis titik ID karyawan dokter, ID karyawan dokter harus sama dengan karyawan titik ID karyawan dokter. Titik ID karyawan. Oke. N rekam medis titik ID poli sama dengan poli titik ID poli. Nah, N rawat inap titik ID rekam medis sama dengan rekam medis titik ID rekam medis. N rawat inap titik ID rekam medis sama dengan nama variabel. N rawat inap titik ID rawat inap sama dengan, oke, soalnya if nya ini while ini nah while ini kita menampilkan ini, jadi kita hapus ini. Variabel nama pasien
variabel nama pasien, kita mau tampilkan itu. Yang pertama variabel nama pasien, yang kedua variabel alamat, yang ketiga variabel pasien. Kayaknya lebih bagus kita selesaikan memang sekalian supaya tinggal apa ini saja. Nama pasien sama dengan variabel D. Oke, ini tik 1 nama pasien. Ini harus sama dengan database yang ini. Kalau nama variabel bisa beda, tapi ini harus sama dengan database. Oke, kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Ada berapa puluh tuh semua. Jadi nama pasien, yang berikut alamat, ini tempat lahir, ini tanggal lahir, terus dokter, nama, terus poli yang terakhir, nama poli. Oke, nah setelah ini sudah, kita script yang di sini. Karena jaringan agak error, jadi saya ambil langsung dari sini saja yang sudah pernah saya buat. Ditutup ini sampai dengan dibuka ini, ya ditaruh di tutup ya. Oke, ini untuk informasi pasiennya. Kita coba continue. Oke, nama pasien semua muncul. Selanjutnya kita tambahkan if ini supaya kalau kita belum pilih apa ini kan dia tidak boleh muncul ini. Yang bagian ini informasi pasien tidak boleh muncul. Kita tambahkan di sini if buka kurung variabel underscore post, ini tanda petik ID rawat inap, tutup kurung, oke, ini buka kurung dulu, insert set, tutup kurung lagi, sudah kurung ke bawah. Ini kita kasih di tutupnya di
tutupnya di bawah div ke tag PHP. Oke, Ctrl S. Nah, silakan pilih pasien, baru klik baru dia muncul. Kalau kita belum pilih kan seperti ini, dia akan tampil kosong. Nah, selanjutnya kita buat penginputan data untuk menampilkan data perawat jaga di sebelah sini. Perawat jaganya di kolom yang sebelah kanan yang kosong ini. Jadi kita masuki input dinamis, kita ambil input form, kita lihat input dinamis sampai di sini, Ctrl C, Ctrl V. Nama labelnya perawat jaga. Oh ya, sebelum ini kita buat formnya dulu. Jadi jangan lupa kita buat form actionnya. Kita masuk ke tabel data detail perawat jaga yang ada di insert. Jadi kita keluar dari tabel insert interface, masuk ke cover control, Ctrl S, terus garing insert, garing data detail perawat jaga .php. Terus metodenya sama dengan kita pakai post saja, post. Nah, setelah itu ini sudah perawat, sudah nama filenya ID karyawan, terus query-nya ini kan hanya dari tabel karyawan, jadi sini saya bintang from karyawan, where dimana pekerjaan sama dengan titik 1 perawat jaga. Oke, kalau sudah, nama filenya ID karyawan, terus yang ditampilkan itu adalah nama PHP, to select di sini. Formnya kita tambahkan di bawah div ini, Ctrl V. Oke, di bawah select ini kita tambahkan input tipenya sama dengan Hayden, terus value-nya sama dengan tanda petik PHP, echo variabel nama. Terus kita copy saja biar jangan salah. Ctrl V, titik koma, tanda petik 2. Oke,
Caranya sama juga, kita buat if nya copy bagian ini, Ctrl C, kita tambahkan di bawah form lagi, di atas sini, di atas form. Oke, ini kita tutup PHP dulu, terus sini kita buka PHP, buka PHP, kita tutup berapa, Ctrl S. Oke, kita coba jalankan, bebasin, go. Oke, muncul perawat jaganya juga. Perawat jaganya saya berinput 1, jadi hanya ada 1. Oke, untuk video ke-33 ini tentang admin input form perawat jaga cukup sampai sini. Sekian dan terima kasih.